وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam mengajarkan kepada kita akhlak yang mulia, akhlak yang dituntutkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk yang lebih khusus lagi adalah akhlak kita dengan sahabat kita ataupun kepada kawan kita. Karena kawan itulah yang akan menjadi teman di mana kita dalam keadaan suka dan dalam keadaan duka. Maka Islam pertama mengajarkan kepada kita untuk pandai-pandai di dalam memilih teman. Carilah teman yang di mana apabila kita duduk bersamanya, kita akan bertambah iman, akan bertambah akhlak kita, karena al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu akan memiliki pandangan hidup dan akan memiliki bahkan agama sesuai dengan temannya. Apabila temannya bagus, insya-Allah dia akan menjadi orang yang bagus. Tapi apabila temannya buruk, dia akan menjadi pada teman yang buruk. Untuk akan bisa memiliki perbuatan yang buruk, karena perbuatan yang buruk itu akan menular, mudah diterima, mudah ditiru dengan orang yang di sekitarnya. Maka hendaknya fal yandur ahadukum man yukhalil, hendaknya orang itu memandang, melihat dan meneliti kepada siapa dia dalam mencari teman itu. Disebutkan juga di dalam Al-Quran, apabila kita duduk bersama orang-orang yang ghaflah, maka kita akan termasuk digolongkan oleh orang-orang yang ghaflah pula. Maka bagaimana cara kita mencari teman yang baik? Pertama adalah kita harus melihat teman tersebut dia bergaul dengan siapa. Kalau orang itu dia bergaul dengan orang-orang baik, kepada ahlul agama, kepada ahlus salah, maka kita pilih, insya-Allah dia akan menjadi orang-orang yang baik juga. Karena dalam pertemanan ini ada hak-haknya. Apabila kita berjumpa dalam satu masa saja kepada seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan meminta tanggung jawab kepada kita. Adakah kita sudah menunaikan hak sohbah antara kita kepada orang yang kita ajak berteman tadi, walaupun hanya sesaat saja. Seperti dalam teman perjalanan, atau mungkin kita jumpa di sebuah kendaraan umum gitu, umpamanya di pesawat dan sebagainya, pada teman yang di samping kita, itu pun kita akan dimintai pertanggungjawaban apakah kita sudah menunaikan hak kepada orang yang di sebelah kita atau belum. Apalagi teman yang lama dengan kita. Untuk itu, apa hal-hal yang mesti kita lakukan terhadap teman-teman kita? Yang pertama, kita hendaknya memberi nasihat kepadanya. Menasihat yang ikhlas, menasihat yang bijak. Apabila teman kita memerlukan nasihat, apalagi mungkin dia pas berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya, maka hendaknya kita tidak segan-segan untuk memberi nasihat kepadanya. Dan inilah teman yang baik, teman yang memperbaiki orang lain. Dan carilah teman yang bisa seperti itu, yang mana siap dan selalu peduli pada kita. Apabila kita berbuat salah, dia pun menasihati kita, mengarahkan kepada yang baik. Demikian pula kita juga harus setia, al-wafa, al-wafa, kita setia kepada teman kita dengan ikhlas, dengan bijak kepada orang itu. Jangan sampai kita berkhianat kepadanya. Apabila kita dititipi sesuatu hal, amanah sesuatu hal, maka hendaknya kita tunaikan dengan baik. Kita berkawan dengan perkawanan yang setia kawan. Kemudian kita jujur. Kita hendaknya berbuat jujur kepada teman kita. Jujur dalam berbicara, jujur dalam bersikap, dan jujur pula di dalam memiliki pemikiran kepada teman kita tersebut.
Kemudian juga kita hendaknya husnudzon, ya husnudzon kepada teman kita. Apabila ada sesuatu hal yang mungkin ada beritakah, ada sesuatu yang mungkin kita tidak cocok, ya maka hendaknya kita tabayyun. Jangan selalu cepat-cepat kita mengambil keputusan, tapi hendaknya kita klarifikasi untuk tabayyun. Apakah benar? Apakah saya kok mendengar seperti ini? Apakah benar? Kita perlu klarifikasi, ya tabayyun. Kemudian kita hendaknya membela pada teman kita apabila dia dalam kondisi, dalam keadaan kebenaran. Kita harus siap membelanya, kita harus siap membantunya. Dan kemudian kita hendaknya selalu menolongnya apabila dia dalam keadaan kesusahan, apabila dia dalam keadaan tertimpa musibah, maka hendaknya kita peduli, ya kita datangi rumahnya, kita memberi bantuan, kita bisa memberi hadiah, kita bisa memberi sumbangan kepada orang tersebut. Paling tidak kita membesarkan hatinya, kita memberikan pandangan-pandangan yang bisa membuka hatinya, membesarkan hatinya sehingga dia bisa sabar dalam menghadapi musibah. Apabila dia sakit, kita hendaknya menengoknya, mengunjunginya, mendoakannya supaya Allah Subhanahu wa taala cepatkan berikan kesembuhan. Itulah hak-hak teman kita terhadap diri kita. Paling tidak kita menelponnya, ya kita selalu kontak kepadanya, menanyakan beritanya. Apabila dia dalam keadaan bergembira, maka kita juga yuhanni'hu dengan ucapan selamat, dengan ucapan rasa kegembiraan atas kesuksesan yang dia miliki, atau keberhasilan anaknya, atau kesembuhan ayahnya atau putranya dan sebagainya, kelulusan putranya di dalam kesuksesan dalam examination, ya umumnya dia, ataupun ada hal-hal yang lain, kita hendaknya mengucapkan selamat apabila dia merasa gembira, dan kita hendaknya merasa bela sungkawa lah istilahnya, merasa ikut bersedih dan mendatanginya dan membesarkan hatinya apabila dia tertimpa musibah. Itulah hak-hak, ya yang mesti kita lakukan terhadap teman-teman kita, terutama teman-teman sesama muslim. Dan apabila kita punya teman yang non-muslim pun, tetap kita harus tegakkan kebenaran, kita harus tegakkan kejujuran, kita harus tegakkan setia. Tetapi hendaknya kita harus pandai-pandai mencari teman yang bagaimana apabila kita bergaul kepadanya akan meningkat iman kita, akan meningkatkan Islam kita, akan meningkat kesolehan kita, ya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, perumpamaan kita berteman yang baik adalah seperti kita berteman dengan penjual minyak wangi, ya, penjual minyak yang harum, parfum. Maka badan kita pun akan ikut wangi, ya tangan kita akan ikut wangi, pakaian kita akan ikut wangi, karena kita bergaul kepada orang yang selalu duduk di dalam pewangian. Tetapi apabila kita memiliki teman yang buruk, diumpamakan oleh Nabi SAW seperti kita jalisul kir, orang yang fasik, jalis kepada orang yang pandai besi, yang banyak uap-uap besi yang membuat bau yang tidak sedap, ya di badan kita, di baju kita. Maka hendaknya kita harus pandai, ya di dalam mencari kawan, karena kalau perkawanan dan persahabatan itu tidak didasari dengan iman dan takwa, maka kita nanti akan menyesal di hari kiamat. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adun illal muttaqin. Al-khilla, perkawanan, persahabatan nanti di hari kiamat itu, ya mereka akan menjadi permusuhan karena tidak didasari dengan nilai-nilai Islam, tidak didasari dengan keniatan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka justru perkawanan nanti, ya persahabatan nanti di akhirat mereka akan saling caci memaki,
akan saling jatuh menjatuhkan dan bermusuh-musuhan. Illal muttaqin, kecuali adalah perkawanan dan persahabatan yang didasari dengan nilai-nilai takwa, dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala dan karena mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beginilah kita membangun perkawanan dengan saudara-saudara kita. Hendaknya kita memilih kawan karena Allah, kita berbuat baik karena Allah, dan kita mencari kawan-kawan pun juga bagaimana semuanya didasarkan karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga perkawanan kita nanti akan berujung kepada kejayaan dan kebahagiaan dan membawa kedua kita keselamatan dunia dan akhirat. Demikian, semoga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنت الكريم وجودك المعهود يا بر يا صمد ويا مقصود بالباب قمت بذلتي مستشعرا منك السخاء وأنك المعبود.